Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem informasi monitoring kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah menengah atas. Namun sebelum kita beranjak ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di video tutorial pada kesempatan kali ini saya hanya akan mendemokan sebuah program aplikasi mengenai sistem informasi monitoring kegiatan ekstrakurikuler berbasis web. Dan aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, nanti dalam proses demo aplikasinya saya akan menggunakan server localhost ya, jadi masih bersifat lokal. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Di sini saya akan nyalakan atau hidupkan terlebih dahulu untuk port dari Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai semua portnya telah terhubung. Oke, setelah itu saya akan buka langsung untuk file yang telah tersimpan di localhost-nya, yakni file sistem informasi monitoring kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini adalah halaman login dari sistem informasi monitoring kegiatan ekstrakurikuler di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Brebes. Oke, di sini perlu saya beritahukan sebelumnya bahwa di sini untuk usernya nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni admin, yakni selaku administrator sistem. Nanti untuk aksesnya ini full akses ya. Kemudian nanti ada user dari siswa itu sendiri. Jadi nanti siswa bisa mendaftar kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh pihak sekolah. Oke, langsung saja di sini saya akan login sebagai admin agar kita bisa melihat bagaimana tampilan dan isi menunya. Nah, di sini ada beberapa informasi mengenai dari aplikasi ini. Yang pertama ada jumlah siswa, kemudian total akun, kemudian total ekstrakurikuler dan total pendaftaran. Oke, jadi di sini nanti untuk hak akses admin dan siswa, nanti untuk inputnya dijadikan satu ya, untuk input dari user baru atau administrator baru, seperti itu kira-kira. Oke, di samping kiri ada beberapa modul atau menu-menu. Yang pertama dashboard ini atau halaman utama dari aplikasi setelah si user atau admin itu berhasil login ke dalam sistemnya. Kemudian nanti akan ada data siswa. Data siswa di sini data siswanya baru satu ya. Jadi untuk admin saya gabungkan, untuk pendataannya saya gabungkan dengan siswa ya. Jadi meskipun di sini bertuliskan kelola siswa, namun di sini juga admin bisa menambahkan admin baru, seperti itu kira-kira. Kemudian misalnya saya di sini akan menambahkan data baru, yakni data siswa ya. Misalnya saya akan tambahkan data siswa dengan nama Rio, nama Agus misalnya, seperti ini. Kemudian alamatnya Brebes. Kemudian untuk tempat tanggal lahir misalnya Brebes, seperti ini.
dan tanggal lahirnya kita bisa pilih tanggalnya. Kelasnya kita juga bisa pilih dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian untuk jurusannya juga di sini. Untuk jurusan dan kelasnya untuk aplikasi ini diinputkan secara manual di source code dari codingannya ya. Seperti itu kira-kira. Oke, saya akan lanjutkan untuk rombelnya ini atau rombongan belajar ya. Ini misalnya kelas 10A atau kelas 10 IPA A atau kelas 10 IPA B dan yang lain gitu. Oke, saya akan tambahkan, klik tambah. Maka data baru ini berhasil disimpan di database dan ditampilkan di sini ya, diinformasikan di sini. Kemudian untuk data pengguna ini yakni siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi ini, menggunakan sistem ini ya. Jadi misalnya di sini kan data penggunanya masih kosong. Ini untuk data pengguna adalah data selain admin ya. Jadi selain admin yang bisa mengakses. Artinya data selain admin ini dapat mengakses sistem ini. Misalnya saya akan tambahkan untuk data penggunanya. Saya akan tambahkan Agus tadi yang telah kita inputkan di awal. Username-nya misalnya saya akan masukkan Agus dan passwordnya saya masukkan Agus juga. Konfirmasinya saya masukkan juga Agus. Dan saya akan tambahkan, maka data baru dari data pengguna ini akan berhasil disimpan ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Akan ada informasi mengenai siswa yang dapat menggunakan aplikasi ini, dapat mengakses aplikasi ini. Di sini ada NIS, username-nya, kemudian password-nya. Oke, kemudian di menu selanjutnya ada menu data ekstrakurikuler. Oh ya, di data pengguna ini juga kita bisa manipulasi ya. Misalnya bisa kita hapus seperti ini. Nah, nanti akan terhapus. Oke, saya akan tambahkan ya seperti tadi. Seperti ini. Oke, ini adalah data pengguna baru ya tadi Agus. Dan ini juga ada opsi yang lain, misalnya edit ya, bisa diedit. Nah, bisa diedit atau bisa di reset dari passwordnya. Kemudian untuk menu dari data ekstrakurikuler, nah di sini masih kosong. Bisa kita tambahkan, selaku admin dapat menambahkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka gitu ya, pramuka. Untuk penanggung jawab pramuka misalnya bernama Budi dengan lokasi seperti ini. Dan ini adalah kegiatan dari pramukanya, misalnya hari Jumat mulai dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya dari jam 1 siang ya, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Oke, akan saya tambahkan untuk data ekstrakurikuler yang baru. Kita tunggu sampai datanya berhasil tersimpan di database. Oke, ini datanya sudah tersimpan ya. Untuk informasinya mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada nama ekstrakurikulernya, kemudian ada nama penanggung jawabnya, kemudian lokasi dari kegiatannya. Dan di sini juga ada jadwal ekstrakurikulernya ya di sini ya. Oke. Kemudian untuk galeri ekstrakurikuler di sini ini sebenarnya hanya menu tambahan saja untuk menambahkan misalnya foto atau dokumentasi yang lainnya. Seperti itu, misalnya saya akan tambahkan untuk galerinya.
Oke, untuk galerinya saya tambahkan di sini saja. Untuk ini hanya untuk fitur tambahan ya. Saya akan unggah gambar misalnya seperti ini. Nah, saya akan upload gambar dari kegiatannya misalnya, atau mungkin foto-foto yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Ya, saya akan cari gambar yang ada di misalnya saya masukkan logo ya. Di sini saya masukkan logo pramukanya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan nah, data berhasil ditambahkan ya. Ini halamannya agak sedikit error. Saya akan masuk kembali sebagai admin. Saya akan lihat di menu galeri ekstrakurikuler ya. Nah, di sini gambarnya berhasil kita tambahkan. Ini hanya fitur tambahan saja ya untuk dokumentasi ini. Ada gambar fotonya misalnya kegiatan pramuka atau yang lainnya. Kemudian ada nama ekstrakurikulernya. Oke, kemudian berikutnya saya akan login sebagai pengguna yang tadi telah diperbolehkan untuk login ke dalam sistem, misalnya atas nama Agus ini. Jadi si Agus ini adalah salah seorang siswa di sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Brebes. Oke, saya akan keluar terlebih dahulu dari sistem, kemudian saya akan masuk kembali menggunakan hak akses sebagai siswa, sebagai Agus, seperti ini. Oke, ini si Agus ada informasinya ya, belum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler satupun. Nah, di sini untuk hak akses siswa, di sini fiturnya hanya ada registrasi ya. Jadi siswa itu bisa mendaftarkan diri, mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler yang telah diadakan oleh pihak sekolah ya. Misalnya di sini ada kegiatan pramuka, karena tadi untuk ekstrakurikulernya baru satu ya. Maka di sini ada beberapa informasi, nama kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian ada penanggung jawabnya, kemudian lokasinya, kemudian jadwal dari kegiatan tersebut. Nah, di sini kita bisa registrasi atau mendaftar selaku siswa. Oke, seperti ini. Nah, maka kan ada informasi Anda berhasil mengikuti ekskul, seperti itu kira-kira. Nah, untuk galeri hampir sama seperti di halaman admin tadi. Nah, seperti ini saja. Untuk registrasi tadi juga seperti tadi yang ada di halaman dashboard dari siswa, seperti ini ya. Nah, ini ada data ekskulnya. Kemudian ada nama dari tiap-tiap siswanya. Ini ada nama Agus kelas 10 IPA A, kemudian tempat tanggal lahirnya dan segala macam. Kemudian di sini juga ada informasi pendaftarannya, misalnya telah mendaftar pada tanggal 28 September gitu ya. Oke, saya akan keluar sebagai siswa ya. Kemudian saya akan masuk kembali menggunakan akses admin. Oke, maka di sini akan otomatis tampil ada 2 siswa ya tadi yang sudah diinputkan. Kemudian total ekstrakurikulernya juga ini untuk update-nya ada 1 kegiatan ekskul yakni pramuka tadi. Kemudian saya akan lihat di menu data ekskul. Nah, di sini kan tadi ada informasi dari kegiatan ekskulnya. Di sini kita bisa lihat pendaftar. Di sini akan ada informasi siswa siapa saja yang telah mendaftar. Nah, di sini ada atas nama Agus tadi ya yang telah mendaftar.
berhasil mendaftar. Nah, di sini admin juga bisa menghapus si pendaftar tersebut, data si pendaftar. Oke, mungkin itu saja untuk demo dari program aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi ini masih cukup sederhana dan masih banyak yang harus ditambahkan dan dikembangkan lebih lanjut, seperti itu kira-kira. Oke, itu saja untuk demo pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.